Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi ya, yang mewakili dari Siap Pintar yang ngadain webinar malam ini ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, saya udah masuk tadi tiba-tiba ke logout, pas masuk lagi jadi nggak jadi host ya. Sambil kita nunggu Kang Dewa nih, boleh sapa-sapa dulu nih. Teman-teman dari mana ya, boleh chat dulu nih sebelum kita mulai ya. Wah, ada yang dari Bogor ya, Bintaro, Batam, mana lagi nih, Surabaya, Malang, Cipondoh, Bandung, Solo, Papua. Wah, dari Papua juga ya. Di sana udah jam 22 tadi ya. Di Papua ya, Bandung, Tasik, Sukoharjo, Rembang, Karawang. Perwakilannya ya. Banyak Klaten, Karawang, Serang, Pemalang, Pekanbaru, Balikpapan. Wah, ini kayaknya seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia nih. suara Aceh, Subang, Semarang, suaranya feedback. Sebentar saya kecilin dulu nih. Sekarang feedback nggak ya? Ini tadi volumenya dari sana. Durung detik iki lagi. Sekarang masih feedback nggak? Semua Cek, masih feedback. Nah, tadi suaranya dari speakernya kayaknya masuk jadi double ya. Suaranya agak gemuk, jadi agak pelan suaranya. Sebentar. Nanti ketika Kang Dewa masuk, kayaknya enggak sini. Saya soalnya di belakang pakai speaker ya. Mute ulang bang, siap. Kita mute ulang nih, mute all. Cek. Nah, mudah-mudahan nih nggak menggema lagi ya. Kenapa bisa menggema ya? Aneh juga nih. Oke, kita tunggu Kang Dewanya udah hadir belum ya? Sebentar, kita cek dulu nih. Nah, udah datang ya. Kang Dewa udah datang. Saya jadiin ini dulu ya, host lagi ya, make host. Nah. Oke, Kang Dewa udah jadi host nih. Ini gimana? Sudah siap? Kita mulai aja webinarnya, takut kemalaman. Sudah siap? Boleh chat siap ya. Kalau udah siap, udah ready, ketik siap biar nanti saya undang Kang Dewanya untuk hadir malam ini ya. Siap. Oke. Wah, udah siap semua ya. Ini belum semua yang masuk nih, baru sedikit nih yang masuk juga nih ya. Kita tunggu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya kayaknya ya. Yang ketinggalan nanti diingetin sama Mimin lah ya. Sama Mimin ya. Oke, kita mulai aja lah ya. Udah jam 8:07, semua udah siap. Siap, suaranya masih menggema. Oke, nanti kita kasih ke Kang Dewa aja lah biar suaranya nggak menggema. Saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi ya dari Siap Pintar yang akan menjadi co-hostnya di sini dengan pematerinya Kang Dewa Eka Prayoga ya. Untuk webinar malam ini saya serahkan ke Kang Dewa ya. Silakan Kang Dewa untuk dilanjutkan. Nih suaranya, suara saya menggema katanya. Aduh, menggema ya. Langsung ambil alih. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, boleh coba kolom chat diisi ya. Menunya absen lagi, kota mana aja yang sekarang sedang nyimak ya. Beberapa kota tadi sudah mulai hadir, Bandung ya. Bandung, Bogor, Pekanbaru ya. Jakarta, Malang, Lumajang, Papua, Sukoharjo, Masya Allah. Dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Yang lagi jualannya makin laris, yang lagi bisnisnya makin tumbuh, ya, lagi kerja karirnya makin top, marko top ya, dan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang. Amin ya Allah, amin. Oke teman-teman, di sini saya mau tanya juga, siapa di sini yang hadir yang sudah punya bisnis? Siapa di antara Anda yang sudah punya bisnis
coba komen katakan saya ya. Ya, banyak teman-teman yang hadir sudah punya bisnis. Siap, mantap ya. Nah, sekarang siapa di antara Anda yang baru mau bikin bisnis atau baru mau mulai bisnis? Komen saya gitu ya. Panjang saya gitu ya, supaya bisa membedakan mana yang sudah punya atau yang baru mau. Saya, yang sayanya panjang berarti yang baru mulai ya. Mantap, siap. Oke. Sudah Kang. Punya juga hampir semua buku Kang Dewa. Wih, Masya Allah, top Markotop. Siapa di sini yang posisinya masih kerja? Angkat tangan. Coba. Oke, pensiunan. Oh, Masya Allah ya. Oke, teman-teman. Topik malam ini berjudulkan tentang bangun bisnis dari nol hingga laris manis ya. Tentunya beberapa di antara Anda tentu punya ekspektasi setelah ikutan webinar ini, teman-teman dapat gambaran ya. Dapat gambaran untuk bisa mulai bisnis, bisa bangun bisnis, bisa punya brand gitu ya. Dan bisa mandiri ya, dalam arti tidak bekerja di perusahaan sewa pun, tapi bangun bisnisnya sendiri ya. Coba boleh di-share di kolom chat apa harapan Anda ketika mengikuti webinar ini. Pengen dapat apa? Boleh di-share? Pengen dapat apa? Pengen dapat ilmu apa? Boleh di chat di kolom chat. Bebas finansial, Masya Allah ya. Berkelimpahan. Dapat ilmu bisnis. 1 miliar pertama. Marketing. Ilmu bisnis. Apalagi berkahan. Dapat ilmu ide baru. Seperti Kang Dewa, Masya Allah ya, dapat piring cantik. Anda bukan ke sini piring cantik, beli 3 gratis 1 ya. Relasi, good. Ilmu daging, ilmu bergadang, oke. Sesuai dengan tema ya, pokoknya teman-teman insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan temanya di malam ini. Bagi Anda yang pengen mencatat, silakan catat. Bagi yang pengen nge-share lewat, apa namanya nanti, lewat tulisan ya, di sosmed juga boleh ya. Pokoknya bebas lah, tergantung cara belajar masing-masing ya. Karena selama pembelajarannya nanti, kurang lebih 1 jam ke depan sampai 1,5 jam ke depan ya, maksimal 1,5 jam, saya akan gunakan slide dan juga mind map untuk membantu ya. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Boleh komen siap, katakan siap, siap gitu ya. Siapkan kopi, siapkan cemilan ya, siapkan minuman ya. Di Bandung hujan lagi besar by the way. Mendoakan terbaik, semoga teman-teman sehat afiat ya, tumbuh laris ya. Tadi saya lihat di berita tuh ya, ada kecelakaan tuh di kilometer 92 Cipularang ya. Ya ini benar-benar cukup apa ya, mengagetkan ya, karena banyak ya. Ada yang di antara Anda mungkin lihat kabarnya, ya Purbalanya ya. Nah, itu biasanya kalau saya ke Jakarta kan lewat situ tuh ya. Oke teman-teman semua, yang sudah nyimak di sini adalah kebersyukuran sendiri karena diberikan kesempatan untuk hadir ya, diberikan kesempatan. Tidak ada set PowerPoint yang di-share ya, maka silakan nanti kalau mau catat foto-foto bebas ya, tapi tidak di-share. Oke. Teman-teman, saya akan masuk ke slide ya. Ini judulnya adalah bangun bisnis dari nol sampai laris manis. Kenapa saya ambil judul ini? Karena pada akhirnya hampir banyak bisnis yang saya bangun itu bermulai dari nol ya. Dari nol artinya tidak diakuisisi. Walaupun beberapa bisnis itu dimulai dari akuisisi prosesnya. Jadi ada 2 cara bangun bisnis teman-teman. Mulai dari nol ya. Yang kedua adalah akuisisi bisnis yang sudah ada, yang sudah jalan. Ya. Nah di malam ini saya akan bahas gimana cara akuisisi. Saya akan fokus gimana cara mulainya bangun dari bisnis itu dari nol sampai akhirnya bisa laris manis. Ya. Nah, sesuai dengan judulnya gitu ya. Nah, maka saya akan mulai dengan kata-kata ini. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang growth, profitable, scalable, dan sustainable. Saya ulangi ya. Bisnis yang bagus adalah yang growth, profitable, scalable, dan sustainable. Apa itu artinya? Ya, bisnis yang bagus itu teman-teman semua. Ini saya akan coba pakai ini ya, pakai mind map juga supaya teman-teman nanti ngerangkumnya lebih enak. Ya. Ya, ini bangun bisnis dari nol sampai laris manis. Ya. Bisnis bagus, tadi saya ulangi ya, bisnis bagus itu yang kayak gimana Kang? Bisnis bagus itu adalah kriterianya, 1 adalah yang growth, yang bisa bertumbuh ya, yang bertumbuh ya, growth ya, bertumbuh, tumbuh gitu ya. Yang kedua adalah profitable,
menghasilkan profit, ya. Terus scalable, bisa di scale up, ya. Dan sustainable, attainable. Apa itu sustainable? Berkelanjutan atau bertahan lama. Nah ini ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang memenuhi kaidah ini teman-teman. Growth, profitable, scalable, dan sustainable. Sekali lagi, bisnis yang bagus adalah yang memenuhi kaidah growth, bertumbuh, ya, profitable, scalable, dan sustainable, ya. Nah maka teman-teman semua pada saat mau mulai bisnis, pastikan bisnisnya tersebut apakah benar-benar bisa bertumbuh atau tidak. Nah bertumbuh ini sendiri teman-teman nanti bisa ada 3 cara pertumbuhan ini, ya. Ada yang bertumbuhnya tuh dengan cara stable growth, ya, stable growth, ya, stable growth. Ada yang decline, ya. Ada yang posisinya tuh adalah ekstrim, ya. Ini bertumbuhnya nih. Kalau decline berarti turun. Kalau stabil berarti stabil, stagnan, ya. Kalau ekstrim naik. Ya. Nah, kalau ekstrim naik ini ada 2, ada eksponensial, ada extraordinary. By the way teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, apakah layarnya terlihat jelas mind map-nya? Karena di saya ngelihatnya diri saya sendiri ya, saya nggak lihat mind map-nya. Omen jelas kalau jelas ya. Jelas terlihat sehat, kecilan, kegedean atau cukup sedang, cocok, pas. Clear ya, aman ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau eksponensial teman-teman tumbuhnya itu adalah 2 kali lipat. Kalau extraordinary lebih dari 2 kali lipat. Pertumbuhannya ya. Nah, jadi pada saat Anda mulai bisnis, pastikan bisnis tersebut bisa berpotensi tumbuh. Jadi mana tumbuhnya tuh apakah decline, stable growth, apakah decline, stabil ataupun ekstrim. Ya tentu Anda pengen milihnya yang mana teman-teman? Kalau Anda ditanya milih ekstrim, milih stabil, milih decline. Milih tumbuh yang mana? Pertumbuhannya ekstrim. Nah, maka ini coret ya. Sepakati ya, ini coret ya. Nah, bertumbuh secara ekstrim, naik ya, eksponensial 2 sampai 2 kali lipat atau extraordinary lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah profitable menghasilkan profit di mana targetnya adalah NPM-nya, net profit margin-nya adalah lebih dari 15%. Kalau saya ya, net profit margin tuh NPM itu net profit margin ya. Maka itu akan sangat dipengaruhi oleh industri. Contoh produk digital itu industrinya punya net profit margin di atas 50%. Kalau retail tuh bisa di bawah 12%. Nah, itu beda-beda ya. Nah, ini contoh indikator bisnis yang bagus. Scalable bisa di scale up, bisa tembus 100 miliar per bulan atau 1 triliun per tahun. Nah, ini tembus 100 miliar per bulan atau 1 triliun per tahun. Itu makna scale up yang dimaksud ya. Lalu yang sustainable berkelanjutan adalah ini bertahan minimal hingga 10 tahun. Ya. Nah, ini nih. Jadi kalau Anda sekarang mau mulai bisnis dikatakan bagus ketika itu satu growth ya. Tentu buat yang muslim itu pastikan berkah ya. Cuma saya nggak akan bahas di sini karena itu sudah kita bahas sering gitu ya. 1 growth, 2 profitable, 3 scalable, 4 sustainable. Paham teman-teman ya? Yang ini adalah bisnis yang bagus. Nah, maka pada saat mau mulai bisnis, itu dulu yang perlu kita sepakati bersama bahwa oke, bisnis yang bagus itu adalah yang growth, profitable, scalable, dan sustainable ya. Jangan pikirin tentang misalkan tadi gak harus punya milik sendiri, gak harus punya banyak ya, gak harus bercabang-cabang, itu mah elemen-elemen lain lah gitu ya. Nah, pada saat kita mau mulai bisnis, tentu Anda yang baru mau mulai bertanya-tanya sekarang gitu ya, Kang, mulai bisnis itu tahapannya gimana sih? Mulainya dari mana? Saya harus mulai dari mana, Kang? Gitu kan? Kan begitu ya. Nah, maka teman-teman semua dari sekian banyak tahap gitu ya, banyak beberapa di antara kawan kita, mentor-mentor kita, guru-guru kita, ada yang pakai 5 tahap, ada yang pakai 6 tahap, ada yang pakai 7 tahap. Saya simplifikasi lagi, hanya ada 3 tahap. 1 starting,
ya, 2 running, dan 3 adalah growing. Saya ulangi ya, ini saya pelan-pelan. 1 starting, 2 running, 3 growing. Mari kita tuliskan lagi di mind map supaya teman-teman juga makin kebayang gitu ya, dan makin hatam ya. Jadi sekali lagi, dalam memulai bisnis, dalam membangun sebuah bisnis, Anda akan melalui tahapan ya, tahapan bisnis. Yang pertama adalah starting. Di mana tahap starting ini tujuan Anda adalah menemukan value produk dan value bisnis Anda apa. Ya. Yang kedua adalah selling. Selling itu adalah tujuannya adalah dapur ngebul. Ya. Dapat cuan, ya, dapat cuan di sini ya. Dapat cuan. Oh, di sini adalah ketemu keunikannya apa? Ketemu keunikan produknya. Ya. Punya keunikan produk gitu ya. Punya keunikan produk. Ya. Dan yang kedua adalah bangun punya positioning kuat. Nah, itu value. Jadi teman-teman kalau mau belajar ilmu branding sebenarnya adalah tahapan itu di awal. Yang saya kadang heran adalah pada saat Anda belajar ilmu branding itu pada saat udah mulai gede gitu ya, baru belajar ilmu branding, ikutan workshop, ikutan e-course. Salah, itu di awal-awal terus ditentukan ya, dibikin, dipelajarin gitu. Ini ya, ini starting. Kedua running. Running ini adalah pada saat membangun tim, fokusnya bangun tim, dan sistem. Dimana kalau saya sering menyebutkan kalau tim itu adalah together, ya, everyone achieve miracle. Ya. Bersama-sama kita mendapatkan keajaiban. Ya. Kalau kita sendirian kita gak mampu, kita bukan Superman, ya, kita super tim. Ya. Sistem save your self, time, energy, and money. Nah, gitulah singkatannya ya. Nah, tentu ini gak akan kita bahas. Pembahasan cara bangun tim, pembahasan bangun sistem, ya saya gak akan bahas di malam ini, tapi itu adalah tahapan running, ya. Yang ketiga adalah tahapan growing. Tahapan growing ini adalah tahapan duplicate the system, ya, dan scale up the business, ya. Buka cabang di sini ya, buka cabang, ya. Scale up yaitu scale up, membesarkan bisnis. Nah, pada saat Anda mau mulai bisnis, maka tahapan yang pertama dulu nih yang difokuskan starting, kedua baru running, 3 growing ya. Materi saya malam ini ya akan fokus pada starting teman-teman. Bukan pada running, bukan pada growing. Karena kalau membahas running dan growing juga sangat panjang. Bayang teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda pengen mulai bisnis, maka Anda secara tidak sadar akan melalui tahapan ini. Starting, running, dan growing. Ya, dimana dalam tahapan starting yang penting dapur ngebul dulu. Yang penting Anda ketemu dulu produknya apa, ya, keunikannya, positioning brandnya apa, dan seterusnya ya. Nah, maka sekarang adalah gimana Kang? Nah, ini langsung jawab ya. Gimana cara bangun bisnis dari nol? Maka Anda harus mulai dari pasar. Sekali lagi, bangun bisnis dari nol itu adalah mulai dari pasar. Saya ulangi ya, sekali lagi di sini saya coba akan tuliskan di mind map lagi ya. Mulai bisnis dari nol adalah Anda harus memulainya ini ya, bangun bisnis dari nol. Tugasnya Anda adalah mulai dari pasar, ya, mulai dari pasar. Kenapa saya katakan mulai dari pasar? Kebanyakan di antara kita pada saat bangun bisnis itu mulainya itu dari dirinya sendiri dulu. Aku hobinya ini, aku sukanya ini, aku passionnya ini, aku minatnya ini. Tapi pasarnya nggak di riset. Maka apa yang terjadi ya, akhirnya ujungnya nggak laku gitu ya. Nah dalam tahapan mulai dari pasar ini, gitu ya, kita sering dengar dari Seth Godin pernah bilang bahwa don't find customer for your product, find product for your customer, gitu ya. Jangan pernah cari customer untuk produk kamu, tapi carilah produk untuk customermu, ya. Nah maka teman-teman semua kalau ditanya sekarang, pasar dulu, produk dulu. Coba komen di kolom chat dijawab pasar dulu atau produk dulu. Betul, pasar dulu. Ini juga seiring dengan yang dicontohkan sahabat Nabi ya. Kalau Anda ngikutin sirahnya, Abdurrahman bin Auf itu pada saat hijrah gitu kan, dari Mekah ke Madinah membersamai Nabi,
itu dipersekutukan dengan Sa'ad bin Robi, itu tidak langsung akhirnya menerima tawaran Sa'ad gitu kan, menerima setengah hartanya, tapi justru minta ditunjukkan di mana pasar. Jadi pasar dulu bos gitu ya, pasar bos gitu ya, pasar dulu benar. Nah pertanyaannya adalah apa pasar yang dimaksud gitu kan? Nah sebelum masuk ke situ, nih lihat, kenapa sebuah startup, kenapa sebuah bisnis itu tutup? Nomor satunya teman-teman, itu karena no market needs. Ya, bisnis tutup itu ternyata nomor satunya adalah tidak adanya permintaan, tidak adanya pasar. Itu alasan bisnis tutup gitu ya. Yang keduanya adalah run out of cash atau kehabisan duit. Ya. 3, timnya gak benar. 4, gak bisa berkompetisi gitu ya. Nah, ini coba saya rangkum lagi di mind map supaya teman-teman makin kebayang juga gitu ya. Saya coba akan tuliskan. Ini data penting dan berharga buat kita gitu ya. Kalau kita pengen bangun bisnis tutup ya. Penyebab bisnis tutup, wafat gitu ya. Nomor satunya apa? Karena no market need, tidak ada pasarnya. Ya. Kedua, apa tadi? Run out of cash, kehabisan duitnya. Ketiga adalah not the right team, ya. Timnya nggak tepat. Ya. Dan terakhir adalah yang keempat adalah tadi get out compete ya, nggak mampu bersaing. Nah itu top 4 ya, top 4 penyebab bisnis paling top. Nomor satunya adalah gak ada pasar, 2 kehabisan duit, 3 timnya, 4 gak mampu bersaing. Nah maka Anda kalau mulai bisnis pastikan 1 pasarnya ketemu dulu, kedua cashnya juga Anda perhatikan, cash flow-nya diatur ya. Timnya pastikan tepat dan Anda punya competing factor gitu ya, bisa mampu bersaing dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Nah ini poin penting sekali lagi. Nah maka teman-teman semua kita harus mulai dari pasar karena pasar menjadi penyebab pertama kenapa bisnis itu akhirnya wafat ataupun tutup, bangkrut gitu ya. Nah maka pasar ini Anda harus tentukan nih, masuk ke pasar mana industrinya ya. Industrinya apakah teknologi, kesehatan, fashion, pendidikan, properti, retail, olahraga, otomotif itu apa? Coba Anda komen di kolom chat, Anda bisa saat ini masuknya industri apa? Industri yang mana? Industri kesehatan kah? Fashion kah? Properti kah? Rumah tangga kah? Make money online kah? Gitu ya. Ya, kalau platform berarti kan teknologi gitu kan. Kalau Anda jualan hijab berarti fashion. Kalau Anda jualan rumah, jualan konstruksi berarti ya properti gitu kan. Jualan aksesoris ya aksesoris gitu. F&B makanan, restoran berarti makanan dan minuman gitu. Kebayang ya? Nah, gorengan berarti makanan ya. Apalagi? Makanan yang lain? Jualan gas. Nah, gas berarti kebutuhan. Apa gas berarti apa ya? Industrinya ya. Buku berarti pendidikan. Jasa perlu gada apa, Kang? Nah, buat Anda pemula teman-teman semua, sangat saya sarankan untuk tidak palu gada. Untuk pemula ya. Karena palu gada itu malah menghabiskan energi gitu ya. Dan Anda akhirnya nanti gak fokus. Mending Anda fokus kepada satu, besarkan. Nanti pada saat tengah jalan, baru ketemu namanya diversifikasi itu. Tapi diversifikasi cocoknya dilakukan ketika Anda sudah tumbuh besar. Jangan dilakukan sedari awal. Nah ini tips penting pada saat Anda membangun bisnis di awal-awal ya. Nah, maka tips praktisnya adalah tambahin yang 1 kali untuk ketemu niche marketnya. Ingat ya, kalau Anda main di industrinya doang, itu terlalu luas. Niche pendidikan, niche fashion, teknologi kan kegedean. Anda harus ketemu nih niche-nya apa, niche itu apa, curug pasar. Ya. Tambahin yang 1 kali, tambahin yang 2 kali untuk ketemu sub niche pasar. Sub niche market untuk makin lebih spesifik lagi. Contoh, mass marketnya adalah weight loss, turun berat badan. Niche marketnya adalah weight loss for woman. Subniche marketnya adalah weight loss for woman gitu ya, for post pregnant yang udah hamil gitu ya. Mass marketnya internet marketing, niche marketnya affiliate marketing, subniche marketnya adalah affiliate Amazon misalkan, ya atau TikTok atau affiliate-nya Shopee gitu ya. Mass marketnya traveling, niche marketnya adalah Muslim traveling, subniche marketnya jilbab traveling. Mass marketnya fashion muslimah misalkan, niche marketnya adalah gamis syar'i. Subniche marketnya adalah gamis syar'i daily. Nah pertanyaannya adalah
Pada saat Anda bangun bisnis, jualan ya berbisnis gitu ya. Apakah Anda cuman main di mass market atau niche market? Nah, saran saya buat para pemain online yang hidup di era digital, masukin ke niche market atau sub niche market. Coba sekarang Anda simpulkan di kolom chat. Ini nih, mass market Anda apa? Niche market Anda apa? Sub niche market Anda apa? Bayang teman-teman? Boleh praktek, ayo di chat, share. Pendidikan, bimbingan belajar untuk misalkan apa kedinasan. Ya. Anda apa tuh kira-kira? Bagi Anda yang bocor suaranya, pastikan tidak bocor ya, saudara-saudara. Mute, nah, supaya fokus visual. Kesehatan, herbalnya apa? Herbal untuk, nah misalkan. Jualan produk herbal untuk yang GERD, misalkan. Itu berarti niche market tuh. Teknologinya apa? Teknologi persisnya apa? Wedding, dekorasi untuk apa? Dan itu kudu clear. Jangan terlalu umum, teman-teman. Ini kita pengen bikin bisnis kita jadi laris manis kan? Ya, kuncinya jangan terlalu umum. Aksesoris, gantungan kunci, custom foto. Nah ini ya, lebih spesifik nih. Custom foto, gitu ya, mantap. Buku yang sesuai sunnah, yang faceless. Wah ini spesifik juga nih. Buku sesuai sunnah yang faceless, mantap. Teknologi, desain apa tadi? Desain sosmed, teknologi desain sosmed. Teknologinya atau desainnya, Kang Mas ya. Udah clear nih. Ya, jadi nama lain di mass market kalau dalam dunia branding market kategori. Kalau dalam dunia marketing namanya mass market, ya. Digital marketing, website apa? Nah, itu kudu clear ya. Pihak kering otentik, oleh-oleh. Coba lebih spesifikan lagi. Pendidikan, bimbingan belajar, apa tadi? Bimbel untuk anak, bahasa Inggris untuk anak gitu ya. Nah, itu spesifik tuh. Nah, gitu ya. Monggo teman-teman, setidaknya Anda ikutan webinar ini, Anda bisa menyusun ini dulu. Nanti ini akan jadi bekal positioning Anda. Ya, ini akan jadi bekal untuk bangun positioning Anda. Menentukan mass market, niche market, dan juga sub niche market gitu ya. Nah, lalu ketika Anda sudah ketemu nih itunya, bagaimana segmentasinya? Siapa tempatnya segmentasi dari pasar tersebut? Ya. Nah, maka kalau ngomongin segmentasi teman-teman, itu akan ngomongin yang namanya 4 hal. Ya, demografis, geografis, behavior, dan psikografis. Di dalam demografis itu berhubungan dengan yang namanya usia, gender, income, status, ethnic background. Kalau geografis itu tadi ya, dia apakah urban, suburban. Behavior itu kebiasaan mereka, gitu ya, perilakunya, manfaat yang didapatkan, pola-pola yang dibentuk, gitu ya. Psikografis adalah bicara tentang aktivitas, value yang dipegang, yang dianut, personality, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan segmen pasar Anda untuk produk yang Anda jual? Nah, ininya deh, saya lebih permudah lagi. Bagaimana demografisnya? Boleh Anda screenshot nih halaman ini. Ya, bagaimana geografisnya? Bagaimana behaviornya? Bagaimana psikografisnya? Saran saya, gitu ya, kalau Anda sekarang sudah mulai jualan, sudah mulai bisnis, lakukan namanya survei. Nanti pada saat Anda keseharian bareng tim Anda, survei ke customer Anda existing ya, bagaimana segmentasi mereka, dibalik gitu ya. Kalau Anda belum mulai berarti dipetakan dari awal di strateginya. Nanti kalau sama itu berarti punya kesamaan tuh, dan itulah segmen pasar Anda. Dan ini teman-teman, pemahaman Anda terhadap segmentasi pasar akan menentukan pemahaman dan kemudahan Anda dalam membangun yang namanya positioning nantinya. Ya, jadi sekali lagi kalau misalkan Anda sekarang sendirian gimana ya, kerjain semua sendirian. Ya. Namanya juga baru mulai kan, semuanya juga serba sendirian. Sampai akhirnya Anda sadar bahwa cash flow Anda mulai membaik, mulai bagus, Anda bisa rekrut tim, bangun tim gitu. Ya, kebayang teman-teman ya. Jadi ini silakan segmentasi ini Anda temukan. Ya, yang jualan mobil tentu segmentasinya beda-beda. Yang jualan mobil misalkan untuk keluarga sama mobil sport misalkan, ya. Jualan handphone, jualan baju, itu semua beda. Dan kuncinya adalah di segmentasi. Itu nomor 1. Jadi sekali lagi, mulailah dari pasar gitu ya. Di mana pada saat mulai dari pasar, Anda harus tahu segmentasi pasarnya apa. Dapat aha momennya di sini teman-teman? Paham? Coba komen paham kalau sudah paham. Jadi sekali lagi poinnya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ya
Di dalam bangun bisnis dari nol, mulailah dari pasar. Anda harus tahu customer segmennya siapa, ya. Anda harus tahu customer segmennya siapa. Nih, bangun bisnis dari nol, mulai dari pasar, tahu customer segmen, ya. Terus berikutnya lagi adalah yang kedua tadi, ya, menggarap niche market, nah gitu. Clear ya? Nanti saya akan perlihatkan contoh-contoh yang saya lakukan dalam bisnis saya ya. Lanjut teman-teman, komen lanjut kalau misalkan lanjut. Lanjut, siap ya? Baru satu poin ya. Lanjut dulu ya. Oke. Yang kedua teman-teman, yang kedua nih kita lihat dulu ya. Apa yang kedua kira-kira ya? Yang kedua adalah pastikan produknya market fit. Jadi pada saat sudah ketemu pasarnya, Anda sediapin produknya. Nah, produknya itu pastikan market fit gitu ya. Jadi market fit gimana Kang? Nah, ini saya coba tulis dulu di sini di mind map tadi ya. Pastikan produknya market fit. Pastikan produknya market fit. Pastikan produk market fit. Ya. Ini yang kedua ya. Ini yang satu. Ini yang kedua. Ya. Nah, produk market fit itu yang kayak gimana, Kang? Yang bisa menyelesaikan problematika pasar. Ya, apa masalah spesifik yang ingin diselesaikan dengan hadirnya produk Anda tersebut? Coba jawab tuh. Apa masalahnya kira-kira? Kenapa harus bimbel Inggris di tempat Anda? Kenapa mereka harus beli pia Anda? Kenapa mereka harus mengicip-icip restoran Anda makanan ya? Kenapa mereka harus beli fashion muslimah Anda? Apa masalahnya? Ya. Dan semua masalah ya itu pasti akan memberikan solusi. Dan semua solusi ketika dibungkus dalam bentuk ide akan menghasilkan produk. Nah, inilah alur terciptanya sebuah produk. Maka seorang pebisnis itu teman-teman sering-seringlah nyari masalah. Karena semakin banyak masalah, semakin banyak solusi yang bisa dihadirkan. Dan semakin banyak solusi yang bisa dihadirkan, semakin banyak produk yang bisa di-launching, gitu enggak? Ya itu, karena peka terhadap masalah. Nah, makanya sekali lagi, balik lagi masalahnya apa? Coba Anda isi ini. Coba Anda chat lagi di kolom chat, apa masalah customer? Ya, yang itu solusinya ada pada produk Anda tersebut. Masalahnya apa? Misalkan tadi, masalah customer adalah matanya minus. Solusinya adalah ortoke, misalkan. Itu salah satu bisnis atau brand yang dulu pernah saya bersamai gitu kan. Atau masalahnya customer adalah mukanya aknean ataupun jerawatan ataupun beruntusan. Solusinya adalah pakai produk skincare X misalkan. Ya. Masalahnya adalah pengen dapat contekan untuk launching ya. Pengen launchingnya laris ya. Stoknya numpuk. Solusinya adalah ikutan produk launch dynamite nah, misalkan gitu. Ya. Masalahnya adalah pengen di mentoring supaya jualannya makin laris. Solusinya adalah tadi hadirnya mentoring online jual laris gitu. Itu semua bisnis yang kita bikin itu selalu memenuhi masalah orang ya. Masalahnya apa, solusinya apa? Coba komen di kolom chat yang mau baca ya. Masalahnya adalah tugas akhir, susah. Solusinya pembimbing tugas akhir. Ini sebagai pebisnis sebagai tugas apa dosen pembimbing nih by the way. Ya. Masalahnya kesehatan kolesterol naik, solusinya bekam minum obat herbal, oke. Nah, tinggal nanti cari tahu apa solusi alternatifnya. Itu jadi kompetitor Anda nantinya tuh, ya. Ya. Kang ajarin konten kreator aku masih bingung. Apa konten mah banyak ya, teman-teman. Konten banyak nanti kalau sudah tahu ilmunya kontennya. Nah, ini masalahnya adalah bingung cara bikin konten ya. Solusinya adalah join e-course Siap Pintar yang berjudul konten marketing. Saya udah bikinin tuh, ya. Jadi intinya adalah teman-teman semua, yang market fit itu produk yang market fit itu adalah pastikan ya satu ya bisa menjawab masalah orang, menyelesaikan masalah market ya. Dua, memenuhi kebutuhan market. Tiga, membantu mencapai keinginan market. Misalkan masalahnya adalah kolesterol tadi ya, masalahnya gendut.
kebutuhannya butuh langsing, keinginannya apa? Langsing dalam waktu 30 hari misalkan. Nah, itu keluarlah produk slimming apa misalkan gitu ya. Atau fiber apa gitu. Nah, kira-kira apa tuh? Nah, produk yang market fit itu salah satunya, dua di antaranya, tiga-tiganya. Nah, paling keren ya tentu tiga-tiganya. Nah, silakan Anda berlatih tuh ya untuk menemukan produk yang market fit itu kayak gimana ya. Bisnis Kang, nama usahanya orangbimbingan.com. Oke, itu aplikasi apa yang buat mind map? Oke, tadi apa ya? Xmind namanya ya. Baik teman-teman ya. Jadi pastikan itu market fit. Nah ini tipsnya ya. Tips untuk menemukan value proposition ataupun statement untuk produknya market fit. Banyak customer segmen yang ingin apa tapi takut apa. Coba boleh di screenshot. Banyak customer segmen yang ingin apa tapi takut apa. Ya, banyak anak muda yang ingin ya jago bahasa Inggris tapi nggak percaya diri tampil. Banyak para trainer yang ingin ya jualannya laris, ya trainingnya laris tapi nggak paham ilmu jualan. Misalkan. Banyak apa tapi apa yang ingin apa tapi apa. Coba boleh lagi Anda coba praktekkan di kolom chat. Bagaimana dengan produk Anda? Banyak apa yang ingin apa tapi apa. Banyak apa, apanya tuh yang pertama adalah customer segment ya. Ingat customer segment itu adalah segmen tadi yang sudah dibahas di sebelumnya. Ingin apa? Inginnya adalah need and want-nya. Ingin lulus kuliah, misalkan. Ingin apa namanya? Ingin jago bahasa Arab, ya. Ingin jago tahsin, ingin turun berat badan, ingin menghilangkan jerawat, tapi apa? Nah, silakan Anda coba komen di kolom chat ya. Banyak apa? Banyak customer segmen yang ingin apa tapi apa. Nah, kalau ayam goreng masalah apa yang nggak tahu, ada yang bikin ayam geprek. Nah ini kadang, nah makanya kita sekarang lagi banyak di antara kita bikin bisnis itu bukan market fit tapi ego fit. Ya. Jadi yang paling tahu bisnis Anda tuh harusnya adalah Anda sendiri, harusnya ya. Yang kita bisa deliver adalah value apa pola-polanya. Kalau makanan apa ya? Gak tahu makanannya apa. Mungkin karena pengen makan banyak, tapi murah. Ya. Banyak mahasiswa yang ingin makan enak, plus banyak, tapi mahal. Nggak tahu. Nah makanya kata-katanya apa? Kalau lapar gak harus ayam geprek. Ya. Nasi goreng juga bisa. Mie goreng bisa. Nah itu harus ketemu tuh. Jadi Anda jangan, jadi gini loh. Jangan sampai produk kita ini gak laris manis, gak laku bahasanya gitu ya. Kenapa ya satu udah promosi dah. Anda tuh produknya gak punya value gitu. Jangan dulu ngomongin promosi. Apa akhirnya gini, ada gak pengganti produk Anda? Banyak Kang, ya udah. Gak kuat kan positioningnya. Kalau Anda punya produk yang orang lain saingannya banyak punya, ya itu jadi masalah gitu. Ya. Banyak yang pengen banyak duit tapi gak tahu cara gimana jadi cara duit. Nah, itu make money online. Ya. Nah, ini teman-teman rumus ini pastikan benar-benar hatam dulu, ya. Contoh ibu copywriting. Ini supaya makin kebayang ya. Banyak pebisnis online yang ingin belajar copywriting tapi takut gak punya duit, ya, gak punya budget. Sekali lagi, teman-teman perhatikan polanya. Manut polanya gimana dicontek persis gitu. Itu ebook. Contoh yang kedua, easy copywriting. Banyak pebisnis online yang ingin belajar copywriting tapi terkendala jarak. Customer segmennya siapa? Jelas pebisnis online. Keinginannya apa? Belajar copywriting. Masalahnya apa? Terkendala jarak. Atau ini sama-sama copywriting ya. Banyak bisa online yang ingin belajar copywriting tapi nggak suka baca. Ya, maka solusinya adalah bikin online course. Karena masalahnya nggak suka baca. Banyak bisa online yang ingin belajar copywriting tapi nggak khawatir kalau luasan nanya. Sukanya nanya ngacung-ngacung gitu ya. Maka hadirlah dalam workshop. Nah, bahkan teman-teman, satu solusi aja ya itu benar-benar banyak patternnya gitu ya, banyak produknya, banyak ini ya, banyak mama yang ingin belajar copywriting tapi takut gak mudeng. Segmennya siapa ini di sini teman-teman? Customer segmennya siapa? Mama. Jadi spesifik gitu loh, ibu rumah tangga, mama, bukan mahasiswa,
Bukan pedagang online, tapi emak-emak. Nah itu spesifik itu teman-teman, bikin customer segment tuh. Banyak bisnis online yang ingin belajar copywriting tapi takut gak dibimbing. Nah ada yang ketakutannya tuh takut dilepas. Takut dilepas, pengen dibimbing, ya udah maka ikutan kuliah copywriting. Ya. Dan contoh-contoh lainnya, misalkan dalam workshop saya, gitu ya, PLD, banyak business owner yang ingin launchingnya meledak, yang ingin launching produk tapi takut gak laku. Itu value-nya clear. Jadi kalau orang pengen launchingnya meledak, ya, dan dia ada yang gak laku, datang workshop ini, gitu. Dan nanti pertanyaan berikutnya adalah apa produk pengganti ini? Susah. Karena sudah kita desain gitu loh. Jadi bikin produk tuh jangan ngasal. Hari ini gue besok mau launching produk, ngasal ya. Bikin nasi goreng, bikin ayam, bikin tahu, bikin apa. Ya nggak gitu, bikin donat, bikin teh. Harus ada value-nya. Donat saja kalau Anda ngelihat, itu nggak asal donat. Ada positioning-nya. Ya, donat susu dan donat susu untuk anak dan ibu, donat susu core-nya untuk anak dan ibu, positioning itu usernya clear ya. Extreme funneling, banyak business owner yang ingin belajar digital marketing tapi takut gak relevan ya. CS Ninja, perhatikan, banyak business owner yang ingin konversinya naik tinggi tapi CS-nya blow on. Jadi segmennya bukan CS-nya tapi ownernya. Jualan tuh ke CS-nya bukan ke ownernya, teman-teman. Jualan tuh ke ownernya bukan ke CS-nya. Jadi perhatikan, benar-benar pahami betul-betul tentang customer segment ini. Ya, pertanyaan adalah bagaimana dengan produk Anda? Sudah paham teman-teman? Coba komen di kolom chat rumusnya tadi gimana yang kayak beginiannya? Yang kayak beginiannya gimana ya? Yang kayak beginiannya. Sorry. Nah, coba tulis di kolom chat bagaimana kayak beginiannya, silahkan. Ya. Dan kalau sudah paham, komen paham gitu ya. Paham gitu ya. Kalau masih bingung, berarti Anda kudu doa dulu ya. Mungkin Anda kurang doa di awal ya. Loading itu teman ya. Lola itu. Itu tanda belum dikasih rezeki pemahaman ya. Karena yang namanya pemahaman itu berupa rezeki salah satunya ya. Paham ya? Lanjut ya. Saya telat, ada yang lagi kapan? Gak ada lagi. Nah, tonton aja sampai selesai ya. Nanti kita ada solusi lain selain webinar ya. Paham Kang? Siap, lanjut ya. Lanjut teman-teman. Gak ada rekaman. Ya, gak ada rekaman. Ini lihat tuh, gak ada yang rekam kan? Gak ada. Ini lepasan aja ya. Paham? Setengah paham, setengah itu gimana? Diulangi lagi nanti catatannya, diulang ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Kalau lanjutnya lebih dari 10 kita lanjut. Kalau belum jangan. Gas Kang, siap, lanjut ya. Oke, siap. Oke, nih. Nah, teman-teman, ada kalanya orang itu beli tuh pakai emosi. Bukan ada kalanya, malah kebanyakan seringnya pakai emosi, bukan pakai logika. Nah, maka pada saat nyusun benefit juga, value dalam bisnis, dalam produk, harus berhubungan dengan logika. Ya, harus berhubungan dengan logika. Ada kalanya pakai emosi. Kayak makanan enak itu ya logika. Ya. Kalau fashion tuh yang paling saya lihat tuh bedanya baju kamu apa? Ini jahitannya rapi, warnanya ini, bahannya ini. Itu mah logika semua. Nah, emosinya gimana? Nah, di balik emosi ada emosi. Oh, ketika pakai ini aku terlihat lebih langsing misalkan. Ya, walaupun gendut aslinya gitu. Pada saat pakai ini aku juga gimana? Nah, itu emosinya apa? Nah, ini ilmu branding nantinya nih. Bukan hanya fungsional tapi emosional dan juga gengsional, gengsi. Ya, dikategorikan sebagai apa? Jadi orang sukses beli pakai tas yang mahal misalkan, kan dipersepsikan. Nah itu ilmu branding tuh nantinya tuh. Nah itu tuh dari awal dibikin teman-teman. Ya, bukan disetting nanti pas tengah jalan dan pas gak laku gitu. Ini di awal. Contoh, saat saya bikin Billionaire Store gitu ya, awalnya target market saya adalah kutu buku, orang yang suka baca buku. Sampai akhirnya kita geser untuk jadi tuku buku, orang Jawa pasti tahu ya. Tuku buku itu adalah yang suka koleksi buku, beli buku. Atau yang mereka awalnya dibaca, jadi dikoleksi. Atau pada saat saya bangun Billionaire Coach gitu ya, orang awalnya cuma pengen ikutan workshop, ingin dapat ilmu doang gitu ya. Ini yang bocor boleh di mute ya. Tapi lama-kelamaan gitu ya, mereka datang bukan cuma sekadar untuk dapat ilmu, tapi pengen dapat energi, sinergi dan silaturahmi.
pengen dapat contekan, karena kalau saya setiap workshop banyak contekannya ya, ada mind mapnya, ada checklistnya, ada borangnya, ada frameworknya, ada board gamenya, ada case study-nya, banyak lah. Ya. Pengen foto gitu ya, pengen ketemu, itu emosional. Itu emosional. Nah, maka pada saat Anda bikin bisnis, apa benefit emosional dan gengsinya? Gak cuma sekedar ngomongin fungsi, teman-teman. Paham teman ya? Gak cuma sekedar ngomongin fungsi. Nah, inilah poinnya. Jadi poin nomor 2 adalah sekali lagi Anda ya harus memastikan ya produknya market fit ya. Nah, di sini dikasih tambahan sama saya ya triple benefit gitu ya. Triple benefit itu apa, Kang? Ya, triple value. Triple benefit ya. Apa aja? 1, functional benefit atau fungsi. 2, emotional benefit, emosi. 3, self expressive benefit, gengsi. Nah, gitu. Pikirin ininya nih, jangan dulu bikin produk, launching produk kalau ininya belum ketemu, berarti produk Anda gak market fit. Tahu kan kenapa sekarang alasannya produk orang-orang pada laku? Ya karena ngasal bikinnya gitu ya, nggak riset kayak gini dulu. Ini kan rumput di awal kan. Anda saya yakin pada saat nonton ini, wah ada mikir ya sekarang nih. Nah itu bagus, berarti Anda berpikir ya, dapat insight, aha moment kan. Oh iya juga ya gitu. Nah baru setelah ini nanti kan pikirkan gimana detailnya ya. Berikutnya yang ketiga teman-teman, lanjut dulu. Jadi yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah ada faktor pembeda. Ada faktor pembeda ya. Maka kalau pengen bisnisnya laris dari nol, ada faktor pembeda. Atau bahasa lainnya adalah diferensiasi gitu ya. Apa yang bisa jadi pembedanya teman-teman semua ya? Banyak ya. Nah, poinnya adalah di sini ya. Diferensiasi itu keunikan pada produk. UVV adalah keunikan pada brand. Nah, mulai masuk ilmu branding. Apa itu UVV, Kang? Unique Value Proposition. Ya, Unique Value Proposition. Saya akan jelaskan secara detail. Ini nanti terkait tentang ilmu branding, akan sangat panjang gitu ya. Tapi poinnya adalah yang saya ingin jelaskan sini lebih kepada diferensiasinya. Diferensiasi bahwa gitu ya, bangun bisnis itu harus punya diferensiasi ataupun keunikan ya. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan produk Anda dengan produk orang lain yang sejenis? Nah, ini. Apa yang membedakan? Coba komen di kolom chat produk Anda ya. Yang membedakannya apa? Boleh komen? Apa elemen yang menjadi pembeda produk Anda dibandingkan yang lain? Rasa tuh. Pasti kan kalau makanan pasti ujungnya rasa. Coba. Itu common banget ya. Sorry itu saya nih saya ngomong ya. Kalau Anda jualan makanan pasti ujungnya rasa kan, rasa kita enak. Semua jual makanan saya yakin mereka mengatakan bahwa makanannya enak. Nyatanya yang satu laku yang satu enggak gitu. Karena subjektif kan. Nah ini maka apa selain rasa gitu. Apalagi selain rasa tadi ya after sales-nya, service-nya. Atau jangan main di harga, Anda harga lebih miring, ya orang sebelah jual lebih miring, pindah ke sebelah. Main bisnis teman-teman kalau Anda pengen cari cuan banyak, profitable-nya tinggi, jangan main-main di harga. Kayak harga ya biasa aja gitu, maksudnya jangan dibanting gitu. Servis, kemasan good, apalagi kualitas, apalagi yang bisa dijadikan sebagai elemen pembanding. Estetik, promosi, tampilan, warna, betul, warna ya, betul, salah satunya. Ada lagi layanan, good, ada lagi. Nih, teman-teman, saya kasih tahu ya, ada yang mau tahu, teman-teman? Apa saja yang bisa dijadikan elemen pembeda? Mau. Komen mau kalau mau. Saya kasih beberapa poin yang bisa menjadi elemen pembeda buat Anda dengan produk yang lain, ya. Hoyong, siap, nih. 13 dimensi. Quality, varian, teknologi, size, benefit, benefit, feature, ingredients, design, ya, packaging, name, volume, brand, and extension. Hafal teman-teman? Yuk kita rangkum lagi di mind map ya. Jadi kita harus punya pembeda kan. Nah pembedanya apa nih? 1, tadi apakah dari kualitinya?
kualitinya, gitu ya, kualitasnya, gitu ya, atau dari variannya, rasanya, gitu ya, atau dari teknologi yang dipakainya, ya, atau dari ukuran yang disediakan, yang adanya, ya, atau dari benefit, manfaat yang bisa dihasilkan, atau dari fitur yang nempel, ya, atau dari ingredient bumbu rahasia, ingredient yang memang ada di setiap produk, ya, atau dari desain yang ditampilkan yang unik, dari packaging yang digunakan. Ini nggak harus semua ya, by the way, ini boleh salah satunya, dari nama yang dipakai, dari volume yang 25 mili kita mau 50 misalkan, ya, yang dijual, yang tersediakan, ya, brand yang dipakai, extension, ataupun extension itu adalah produk tambahan yang saling menunjang yang disediakan. Nah, mana yang jadi pembeda nih? Jangan sampai pasti tanya faktor pembeda kamu apa? Oh, rasa itu doang, rasa doang, varian doang di sini doang nih. Di sini doang. Ini ya. Padahal kan bukan cuma rasa doang, apalagi saya enggak, kita mah punya extension desainnya nih beda. Ya. Atau saya mah benefitnya, atau saya mengandung apa ingredientsnya, formulanya kalau skincare tema ya. Niacinamide-nya atau apalah gitu ya, aneh-anehnya itu. Kebayang teman-teman ya? Nah itu yang harus teman-teman punya pembedaannya ya. Pertanyaan bagus ya. Standar minimal berapa yang beda kan? Sebenarnya satu pun sudah jadi pembeda. Nah, makanya kalau pembeda itu tergantung dengan yang dibandingkannya dengan siapa dan apa gitu. Nah maka untuk bisa memetakan itu semua Anda pun harus punya yang namanya list kompetitor ya. List kompetitor Anda siapa? Nah bandingkan dengan mereka. Mereka tuh gimana gitu. Sehingga Anda bisa membandingkan bedanya Anda dengan mereka apa gitu ya. Itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah punya positioning benar ya. Yang kuat. Sekali lagi punya positioning yang kuat. Apa itu positioning? Positioning adalah persepsi pasar tentang brand kita, tentang produk kita. Saya tulis dulu di mind map ya. Punya positioning kuat. Itu yang keempat. Punya positioning yang kuat ya di benak pasar gitu ya. Di mana rumusnya adalah one brand one positioning. Sekali lagi saya ulangi, one brand one positioning. Nah, tugas Anda adalah menyiapkan persepsi unik di benak pasar tentang brand Anda tersebut. Misalkan contohnya nih ya, saya akan kasih contoh. Saat saya bikin WBS Pro ini adalah tools untuk broadcast WhatsApp. Saat saya bikin Sejoli, ya platform afiliasi dan referral system. Itu clear teman-teman, positioningnya jelas. Ya, saat saya bikin KBM, media sosial untuk penulis dan pembaca. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, misalkan kita buka beberapa brand saya yang ada di luaran sana. Ya, coba kita buka. Ya, misalkan nih, mau masak misalkan. Nih, di sini udah jelas digital media covering hal resep dan cooking tips, platform resep dan masakan, teman-teman. Itu mau masak. Ini salah satu bisnis saya ya. Platform resep dan masak. Itu gitu doang. Proposal ini tajam. Jadi apa itu mau masak, platform resep dan masak, maka di dalam platform tersebut akan banyak resep-resep dan masakan-masakan yang tertuang dalam bentuk kelas-kelas, ebook-ebook ataupun apapun. Clear teman-teman? Positioningnya tajam. Beda dengan yang ini, beda dengan True Love. True Love ini salah satu bisnis saya juga dengan Jose Aditya, dengan Kang Jose ya. Teman upgrade diri wanita Indonesia tuh, clear. Apa itu maksudnya? Dalam sini adalah education website, platform edukasi untuk wanita mandiri ya. Yang usianya udah di atas 25 tapi belum ketemu jodohnya. Nah ini nih. Clear tajam bisnis modelnya, positioningnya. Pasarnya siapa? Cewek, cowok gak bisa ikut gitu ya. Apalagi misalkan di sini buat buku. Penerbit buku ilmiah. Kalau buat buku itu penerbit buku ilmiah. Kalau KMO itu adalah komunitas penulis online, ekosistem penulis online. Nah, mirip-mirip kan? Kalau apa media, ID Publishing, saya punya bisnis yang lain. Nah ini adalah jurnal publisher, penerbit jurnal.
Clear teman-teman? Itu clear semua. Mini seri adalah nih bioskop dalam saku, platform drama pendek tuh. Ya. Apalagi ini bisa-bisa semua nih ya. Wahyu Venture. Ini adalah sebuah venture capital ya untuk support UMKM, terutama F&B gitu kan. Amiradam ya. Nah ini ya, profesional grade skincare. Ya, skincare dokter gitu kan. Bukan yang aba-aba, bukan yang cuma sekedar flexing-flexing gitu. Nah ini namanya positioning gitu. Dan semua bisnis yang saya bangun tadi itu ada kayak begituannya barusan sama kayak Anda belajar sekarang. Ya. Jadi ada positioning yang kuatnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara bangun positioning yang kuat? Nih, saya kasih tips sederhana, simple ya, tanpa harus ikutan workshop, tanpa harus ikutan e-course. Anda ambil dari customer segment. Anda ambil dari salah satu elemen dari customer segment. Customer segment tadi macam-macam. Ingat teman-teman apa aja? Misalkan Anda garap sebuah produk untuk garap usia tertentu. Ya, atau untuk garap daerah tertentu. Ya, atau penghasilan yang punya penghasilan tertentu. Jadi bikin produknya itu untuk garap orang-orang memiliki penghasilan tertentu saja, atau misalkan personality tertentu. Saya mau personalitinya gimana? Nah itu garap. Atau yang punya status tertentu, status kaya atau apa gimana gitu ya. Komunitas tertentu, pencinta alam, pencinta traveling misalkan ya, komunitas motor ya. Jenis kelamin tertentu, skincare untuk cowok misalkan ya. Hobi tertentu, fungsi tertentu, masalah tertentu. Nah itu ada berapa tuh? Hitung teman. Ada berapa? Cara cepat bikin positioning tanpa ikutan workshop. Itu ya, usia tertentu, daerah tertentu, penghasilan tertentu, personality, status, komunitas, jenis kelamin, hobi, fungsi, masalah 10 ya. Punya positioning yang kuat dengan cara pilih salah satu di antara itu semua. Kang, boleh gak digabung? Boleh. Misalkan skincare untuk cowok untuk usia berapa misalkan. Jenis kelamin plus usia. Plus masalah yang punya akne misalkan. Atau makanan yang gimana gitu. Oleh-oleh khas Pekanbaru misalkan. Salah satu klien kita di Superteam ada Viera gitu ya. Itu daerah tertentu garapnya. Bayang teman-teman? Nah itu positioningnya harus kuat. Jadi pada saat kita jualan potensi laris manisnya kencang. Jadi laris manis itu nggak cuma sekedar karena perhitungan taktik-taktik dalam jualan. Saya sudah banyak menyampaikan tentang taktik-taktik jualan ya di setiap ini teman-teman ya, di setiap webinar, tulisan gitu kan. Poinnya adalah teman-teman harus punya positioning ya. Nah, ingat teman-teman semua ya, ingat semua teman-teman bahwa bisnis itu sendiri ya, Anda harus punya karakteristik bisnis Anda sendiri gitu ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam mind map gitu ya. Di sini kan kalau misalkan dibuka lagi, saya coba lagi mind mapnya ya. Merecap. Nah, ini ya. Jadi bagaimana bangun bisnis dari nol ya, mulai dari pasar, pastikan produk market fit ya, ada faktor pembeda, punya positioning yang kuat. Mulai dari pasar apa Kang? Garap list market, tahu segmen customer. Pas produk market fit apa? Ini ya, dan benefitnya ini ya. Ada faktor pembedanya apa? Nah ini, dan positioning kuatnya apa? Ya ini ya. Nah pesan dari saya adalah, nah ini ya, pesan dari saya adalah gak semua bisnis harus digarap. Jadi Anda bagi yang tadi yang perlu gada, hati-hati ya, itu godaan terbesar untuk Anda pemula untuk menggarap semua hal. Gak harus digarap semua. Gak semua peluang harus diterima. Ya, ada peluang misalkan join reseller apa, bikin apa, gak usah. Ya. Ini ujian buat Anda adalah supaya bisa laris manis, bisa miliaran, itu kudu benar fokus. Ya. Gak semua ide harus dieksekusi. Ya. Ide-ide yang ada di dalam kepala Anda itu gak semua harus dieksekusi jadi bisnis ya, gak semuanya dieksekusi jadi bisnis Anda sendiri. Bisa jadi tadi Anda kasih saran buat teman Anda yang bisnisnya serupa jenis tersebut, gojo maruk gitu ya. Ingat,
kalau kata Steve Jobs gitu ya, fokus adalah mampu menolak sesuatu yang sama-sama menghasilkan, teman-teman. Sekali lagi, saya ulangi ya. Fokus adalah mampu menolak sesuatu yang sama-sama menghasilkan. Nah, maka ketika Anda sekarang pengen bangun bisnis dari nol dan sampai laris manis, ya fokus kuncinya. Jangan hari ini bisnisnya makanan, besok bisnisnya skincare, lusa bisnisnya fashion gitu ya. Ganti-ganti gitu kan. Nanti Anda komen, itu Kang Dewa banyak lah. Anda lihat saya itu setelah berapa tahun? Saya baru setelah 10 tahun baru diversifikasi tuh. Udah miliaran saldo ya, udah miliaran profit baru diversifikasi. Nah ini omset aja belum miliaran ya, baru juga setahun udah sosokan palu gada. Hati-hati, itu ujian terbesar bagi bisnis pemula ya. Ya. Beberapa opsi yang bisa dilakukan teman-teman. Nah ini ya, eksekusi dari nol ya, berarti adalah Anda mulainya dari nol supaya nanti laris manis itu ya, atau akuisisi yang udah jadi ya. Contoh misalkan bisnis-bisnis yang saya akuisisi jadi apa? Nih Donatsu, kalau Anda tahu ya. Donatsu ini adalah bisnis yang saya masuk tengah jalan. Dan itu kondisi sudah 27 cabang. Nah ini contohnya adalah akuisisi. Nah tentu kalau udah akuisisi ada duitnya. Ya, bukan tanpa duit, ini masuk ada duitnya ini ya. 27 cabang. Atau Teh Ibu, kalau saya di Teh Ibu ya. Teh Ibu juga ini saya masuk akuisisi. Nih. Bayang teman-teman ya. Nah kalau itu bedanya, kalau akuisisi berarti nggak dari nol kan. Karena udah jalan kan orang lain ya, tapi tetap laris manis ya. Bagaimana kalau jadi agen Kang? Boleh, agen reseller silahkan ya. Terus sekali lagi tidak ada yang mengharuskan aja brand owner, nggak ada yang mengharuskan ya. Yang mengharuskan aja brand owner adalah pemilik workshop brand, karena supaya bangun brand kan gitu, bener gak? Nah ini ya, ajak kolaborasi atau kompetisi. Contoh misalkan daripada saya berkompetisi ya sama siapa namanya, sama Atta gitu ya, maka saya wes lah kita kolaborasi aja yuk gas. Maka saya bikin brand namanya Gocok Indonesia. Nah ini adalah kolaborasi saya dengan Atta Halilintar dan Aurel ya, itu ya. Daripada saya kalau kompetisi dengan Doktif ya, kalau Anda tahu Doktif ya, skincare pasti tahu lah, penghidup. Mending saya kolaborasi bikin brand namanya Amiradam. Nah gitu ya. Jadi kalau nggak kolaborasi kompetisi, ya. Kalau nggak kompetisi ya kolaborasi gitu. Itu pilihan-pilihan ataupun opsi-opsi gitu ya. Setiap pengusaha punya kriteria bisnis seksinya masing-masing. Jadi dalam arti ini worth it buat saya atau tidak gitu. Nah pertanyaannya adalah sekarang gitu ya, setelah 1 jam sesi ini gitu ya, apakah Anda sudah punya bisnis yang seksi menurut Anda atau tidak? Coba share di kolom chat apa kriteria bisnis seksi menurut Anda. Yang gimana? Boleh share di kolom chat? Yang seperti apa? Yang seperti apa? Anda bisa nggak? Nah kalau nggak bisa menyebutkannya, berarti masih ada masalah dengan value dan bisnis model Anda gitu. Ya bisnis itu maksudnya bisnis yang Anda worth it, Anda masuk ke dalam itu. Tadi yang cuannya tebal, nah cuan tebal itu yang setebal apa gitu. Ya, karena Anda harus bisa mendefinisikan itu. Ya, bermanfaat dunia akhirat good, apa itu harus clear teman-teman. Long term nih. Mau teman-teman mau tahu apa yang menurut seksi menurut saya? Bisnis yang menurut saya seksi gimana teman-teman? Mau tahu? Nah ini ya. Mau komen mau? Ya, kalau mau ya banyak kita gas. Nanti saya akan kasih contoh juga ya, beberapa ilmu ya tentang benchmarking model bisnis ya. Mau ya teman gas ya? Oke nih. 1, berpotensi omset 1 triliun. Sekali saya ulangi, berpotensi omsetnya 1 triliun. Itu bagi saya seksi ya. Kalau bisnisnya cuma omsetnya aduh kayak cuma 5 juta, 10 juta, aduh sorry ya gitu. Bukan meremehkan gitu, tapi gak worth it gitu loh. Jadi kalau seksi itu maksudnya adalah gak worth it gitu. Karena pada suatu titik akan ada profit gak profit, tapi juga gak cuma sekedar profit gak profit, tapi worth it gak worth it. Itu 1. 2, EBITDA-nya 5% minimal. EBITDA itu adalah profit ya. Expenses before tax, depreciation, amortization ya. Ya, lanjut, cash flow-nya sangat sehat. Artinya tidak ada TOP yang panjang, tidak ada utang yang membengkak, benar-benar bisa sehat. Bisnis digital, ya bisnis digital salah satunya seksi, karena marginnya sangat besar, tebal. Industrinya sedang tumbuh. Ya, nah itu salah satunya juga sekarang, digital product, industrinya sangat tumbuh ya, termasuk affiliate. Bagi Anda yang sekarang pebisnis yang pengen punya sistem affiliate bisa pakai si Joli ya teman-teman.
Banyak orang yang sekarang pakai sistem orang lain, nebeng-nebeng ya, pakai biaya lumayan gede share biayanya kan. Dijualnya mau sekali bayar doang kan. Punya unique value ya. Itu juga menjadi sebuah keseksian dalam bisnis ya, karena itu menjadi sebuah value yang akan menjadi pembeda nantinya. Punya tim yang kompeten ya, dan itu penting. Tentang who-nya dan partner yang se-value. Sekali lagi, partner yang se-value ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ini menjadi faktor penting nanti laris enggaknya bisnis Anda. Saya ulangi ya. Yang menghambat kita dalam bangun bisnis kadang disebabkan bukan karena faktor teknis, tapi karena faktor strategis dan value yang kita anut. Ya. Maka gitu ya, kita harus tahu nih apa aja yang bagus menurut kita. Ditentukan sedari awal. Jangan jadi ikut-ikutan sama orang lain. Contoh ya, kita simpulin lagi ya. Ada yang ingat tadi apa aja yang menurut saya bagus? Satu, teman-teman, apa? Potensi omset 1 triliun. Itu bagus. Ya, worth it buat saya gitu ya. EBITDA ya, margin minimal 15%. Ya. Cash flow-nya sangat sehat. Industrinya sedang bertumbuh. Punya unique value product, ya, timnya sangat kompeten. Jadi saya sangat menjaga banget tim pastikan benar-benar kompeten, nggak ngasal gitu ya dijalankannya. Partner yang satu value. 7 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka yang sering saya bilang juga, kalau Anda mau nyontek orang, jangan cuma sekedar nyontek jenis bisnisnya, tapi contek strategi bisnis dan value bisnisnya. Nah, ini contohnya ini. Kalau Anda mau nyontek saya, berarti ya ini value saya. Termasuk Anda pengen mencontek misalkan sahabat-sahabat Nabi misalkan. Anda harus tahu tuh benchmark misalkan ya. Benchmark pengusaha muslim. Wah, itulah gitu ya. Buatan yang muslim ya. Penting ini. Benchmark pebisnis muslim ya. Siapa itu? Siapa aja teman-teman pengusaha muslim yang kita perlu benchmark teman-teman? Tentu Rasulullah ya. Sahabat deh, pakai sahabat aja deh. Sahabat apa? Siapa sahabat? Ada 2 teman-teman. Pertama, Abdurrahman bin Auf. Ini yang bocor, tolong ini mute dulu ya. Nah ya, yang pertama. Kedua adalah Utsman bin Affan. Itu mereka berdua itu punya cara bisnis teman-teman. Punya cara bisnis yang tidak biasa, tapi perlu kita tahu. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Ada yang mau tahu teman-teman benchmarknya gimana kira-kira kalau Abdurrahman bin Auf bisnis teman-teman? Ada yang mau tahu? Kalau mau tahu saya tampilkan ke Anda ya. Kalau mau tahu, kalau enggak ya nggak usah. Mau tahu teman-teman? Ya. Mau dong Kang? Oke siap, ntar ya. Jadi teman-teman semua, pada saat kita bangun bisnis ya, kita harus cari tahu nih benchmarkingnya, ways-nya gimana ya. Dewa ways gitu ya. Emang golden ways doang nggak bisa ya. Abdurrahman bin Auf ways itu gimana gitu kan. Termasuk juga Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan itu gimana. Itu harus tahu. Jadi kita bisa nyonteknya enak. Oh berarti kalau muslim ini yang dicontek nih keren nih gitu kan. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang Masya Allah kekayaannya gitu kan. Nah itu perlu kita contek. Ya. Nah kadang kita kalau sekarang suruh nyontek orang, kita nggak bisa jelaskan apa benchmarknya. Mau teman-teman? Mau. Gue udah sudah kemana tau. Gue tuh asalnya belak aja. Asalnya belak tiba-tiba iya juga ya kepikiran. Mau dong gitu ya. Mau ya siap ya nih saya tampilin ya. Nih. Abdurrahman bin Auf ways. Ya 1. Dulannya ala suk. Ini bahasa Arabnya ya. Dia tuh gak pernah bicara modal tapi fokus ke pasar. Tuh sama tuh ilmunya yang barusan. Pasar dulu baru produk. Who dulu baru what. Itu Abdurrahman bin Auf ways. Fokus ke pasar ya, cari who-nya bukan what-nya. Kedua, ma bi'atu dainan. Ya, aku tidak menjual dengan kondisi hutangan. Itu bahasa Arabnya ya, bahasa Indonesia ya. Enggak jual produk dengan hutang tapi cash-cashan. Utang itu boleh tapi budaya hutang tidak disarankan karena slavery, perbudakan. Nah, ini message penting nih dalam bangun bisnis. Ini ide value nantinya ya.
walam urid an arbah kasiron, dan saya tidak menginginkan keuntungan yang banyak. Ngambil untung kecil bukan untung banyak. Nah ini poin pentingnya. Harus nyari untung, gak cuma manfaat. Banyak yang bisnis itu pengen nyari manfaat doang ya. Harus untung kalau bisnis itu. Syukuri berapapun keuntungan yang didapat walaupun sedikit ya. Jadi kita harus bersyukur. Jualan ya jualan, sedekah ya sedekah. Banyak di antara teman-teman kita yang sekarang gabung-gabungin ya. Dengan beli makanan ini, Anda urut serta dalam bersedekah ya. Sedekah aja, mau jualan jualan aja gitu loh. Kan gak usah tahu juga orang kita sedekah berapa kan. Jangan jadiin angle buat jualan gitu ya. Paham teman-teman ya? Walam ashtari ma'iban, dan saya tidak menjual kondisi produk yang jelek. Hanya jual produk berkualitas, fokus pada yang market fit tuh, clear ya sama ya. Wallahu yubarik lima yasha, syariat dulu baru skill, untung itu penting, berkah itu lebih penting. Bisnis bukan tentang untung dan rugi, tapi tentang surga dan neraka. Wah, ngeri gak tuh ya. Nah ini, ternyata Abdurrahman bin Auf punya cara main bisnis. Nah kita mau nyontek enggak, itu terserah kita. Mau Kang, siap ya. Bagaimana dengan Usman juga sama. Usman juga kuntu alij, saya terjun langsung, grounded, bumi ya. Wa unami, saya tumbuhkan, growth. Wala masdari ribhan, saya tidak meremehkan keuntungan, profitable. Wala ashtari syaikhan, saya tidak membeli barang tua, new product. Wa ja'alu rasain, saya jadikannya modal menjadi 2, diversifikasi. Tuh. Ini semua ada ilmunya. Lumayan juga ya main kita malam ini. Tuh. Ya banyak, Masya Allah ya. Dadakan nih padahal ya. Mau teman-teman main mapnya mau? Mau kan? Intinya teman semua, Anda perlu bangun bisnis pakai ilmu ya. Mulai bisnis dengan keberanian ya. Jalanin bisnis dengan keilmuan, besarin bisnis dengan kesabaran ya. Sabar, kalem gitu kan. Ini mau main map gitu ya. Nah, dan pastinya ada teman-teman semua ya, ini pastinya jangan pernah buang waktu ya untuk bangun bisnis yang gak worth it. Dan ini poin penting ya. Saya mulai bisnis sejak usia 21 tahun teman-teman. Hari ini usia saya 33. Tolong percaya ya, jangan paksa saya keluarin KTP. Tapi alhamdulillah Allah lebih dari 40 brand sudah saya punya. Pengalaman miliaran, ya, profit miliaran, rugi miliaran, itu sudah pernah saya rasakan gitu kan. Dan banyak pembelajaran. Bahkan saya pernah rugi 2,4 miliar juga setelah rugi 7,7 miliar gitu ya. Nah, maka teman-teman semua Anda perlu belajar. Saya sarankan Anda untuk belajar lebih dalam tentang ilmu cara mulai bisnis. Cara bangun bisnis agar bisa langsung tepat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Siap belajar teman-teman? Siap belajar teman-teman? Coba komen siap. Kalau misalkan siap teman-teman ya. Saya diajak sama tim Siap Pintar sama Kang Didi untuk membagikan pengalaman saya selama 10 tahun ke belakang. Untuk sharing tentang gimana Kang Dewo membangun bisnis, ya, gimana Kang Dewo membangun sebuah brand ya. Sampai ini satu-satu brand tuh ada yang profitnya nggak cuma omset ya, profitnya miliaran, banyak ya, alhamdulillah izin-Allah. Jadi ketika satu bisnis tutup, satu bisnis drop, itu masih ketutup sama yang lain. Bahkan salah satu bisnis saya sekarang ada omsetnya naik 10 kali lipat gitu. Ya karena setiap hari saya bangun bisnis. Ada pola yang terbentuk gitu ya. Ya, kalau Anda bingung belajarnya dari mana, kalau Anda pengen belajar sama saya langsung yang mungkin terakses terbatas kalau di luar, ini ya. Dapatkan ilmu bangun bisnis ya, bangun bisnis miliaran dalam e-course Siap Pintar bersama saya gitu ya. Yang berjudul Extreme Business Model. Nah ini, bagi Anda yang memang serius pengen bangun bisnis supaya kebayang lebih detail, lebih daging bahasanya dari apa yang tadi saya sampaikan, silakan Anda manfaatkan kupon mau pintar untuk dapat diskon gede ya. Nah, ini nanti sama Kang Didi akan diinformasikan linknya ya di kolom chat. Transaksi buat Anda kalau memang seriusan pengen belajar lebih dalam lagi dengan saya atau lewat e-course tersebut, join aja di dalamnya ya. Itu harganya sangat terjangkau ya dibandingkan pengalaman berharga miliaran rupiah yang pernah saya dapatkan, entah itu dari untung maupun rugi ya. Nah, ini semoga jadi membekali Anda nih supaya bangun bisnisnya tuh nggak ngasal tadi ya. Ada ilmunya, ada polanya, ada caranya. Nah, caranya itu yang Anda contek juga. Sebagaimana saya tampilkan tadi tentang saya ya, yang menurut saya gimana yang bagus tuh yang seksi itu. Sebagaimana yang saya sampaikan juga tentang Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan, gitu ya. Boleh komen di teman-teman kalau misalkan mau ini gitu ya. Silakan nanti klik link yang ada kolom chat. Boleh di-share Kang Didi di kolom chat. Nah, saya akan berikan Anda nih penawaran khusus. Penawarannya apa? Bagi Anda yang ngamanin malam ini juga nih, bayar malam ini juga, ya, akan dapat 1 slide saya, 2 mind map yang saya bikin barusan. Mau teman-teman? 1 slide saya barusan. Kedua, mind mapnya.
Membernya lumayan teman-teman ya. Nih kalau main member tadi walaupun kita bikin dadakan tapi lumayan nih buat reminder Anda tuh. Tuh, ini bisa jadi lead magnet tuh, banyak tuh kan. Daging ini tuh. Dalam waktu 1 jam langsung jeder gitu ya. Tuh ya. Bisa sih di foto cuman kan nggak sempurna ya. Sini tuh banyak, Masya Allah ya. Ini bonus buat Anda yang mengamankan e-course Extreme Business Model dengan harga diskon pastinya, bukan harga normal. Dengan menggunakan kupon yang disampaikan sama Kang Didi gitu ya, akan dapat mind map-nya sama slide saya barusan. Mana slide-nya? Slide-nya barusan lah gitu ya. Oke, di mana lagi Anda bisa mendapatkan ilmu keren sekaligus ya tadi ya, selain di Siap Pintar. Itu aja mungkin teman-teman. Saya kembalikan dulu ke Kang Didi. Mau Kang Didi. Masya Allah sekali ya. Ternyata ilmunya daging ya, daging semua nih. Tadi juga banyak yang komen, wah daging, daging. Mantap ilmunya gitu. Ini suara saya masih menggema atau enggak ya? Tadi ternyata echo-nya ke ini ya, ke volumenya naik gitu. Jadi suaranya menggema. Mudah-mudahan sekarang nggak menggema ya. Nah tadi buat yang mau berminat malam ini, bonusnya tadi ya, bonusnya ada mind map yang tadi 1 jam udah banyak banget itu. Silahkan amankan ya, amankan malam ini ya 1 kali 24 jam untuk dapetin bonusnya. Nanti chat aja ke admin biar nanti dikirim manual karena ini e-course jadi yang sudah dapat biar nggak dapat lagi gitu ya. Nah silahkan aja nanti klik link yang ada di ini ya. Linknya nih saya share di kolom komentar ya. Langsung aja amankan 1 kali 24 jam. Daging baik isinya. Makasih Kang. Saya juga baru pelatihan nggak sampai sini. Intinya cuma UVV. Masya Allah suwun ya. Terima kasih Mas Iksan ya. Sama-sama ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin mau lihat-lihat dulu modulnya boleh ya. Ini saya share dulu linknya ya. Linknya. Nah, sudah muncul belum nih linknya ya. Jadi silakan nanti teman-teman di sini ya langsung. Nih yang framework yang tadi yang banyak sampai di sini tuh udah dijelasin semua di dalam e-course ini ya. Dari mulai ada 5 ya, ada 5 yang bakal dipelajarin ya. Nah ini ya. Mindset benar membuat bisnis model ya, menemukan kriteria bisnis yang bagus, prinsip penting membangun bisnis yang profitable and sustainable ya, tips memasuki industri bisnis yang benar, cara memilih jenis produk yang akan digarap, 3 syarat wajib agar produk laris manis ya, strategi mencapai produk market fit ya, yang tadi dijelasin juga gitu ya. Nah ini di sini bakal dikupas lebih dalam lagi ya. Nah ini materi pembahasannya ada 32 ya. Topiknya ada 5 topik video ya, di dalamnya ada 32 pembahasan. Nah ini harganya, harga normalnya ya di 549.000 ya, khusus ya untuk yang mau malam ini pakai kode mau pintar ini ya. Nah silakan diklik di sini beli sekarang ya, tombol beli sekarang, nanti masuk ke sini. Nah di sini ya, ini kan masih harga normal. Nah ini masukkan kuponnya ya. Mau pintar, kemudian klik apply. Nah ini ya udah diskon ya, jadi diskon segini. Ini ada admin karena pakai ini ya payment gateway, jadi ada adminnya 4.000. Nah nanti langsung aja diisi data-datanya di sini ya, diisi. Kemudian langsung aja klik nih, dicentang dulu, nanti klik buat pesanan gitu. Nah kita tunggu 1 kali 24 jam untuk mendapatkan bonus tadi ya, mind map dari webinar ini. Kalau rekamannya nggak ada rekamannya ya, ini tidak direkam. Ya, betul, Kang Muhammad Dendi, e-course-nya bisa diakses selamanya ya, selama Siap Pintarnya masih berdiri ya, selama Siap Pintarnya masih ada, e-course-nya bisa diakses selamanya. Betul, ini yang ngomong Kang Dewa ya, di dalam e-course-nya Kang Abar Amali ya, yang ngomong di dalam e-course-nya Kang Dewa ya, langsung ya, bukan saya ya.
Ya, ada lagi izin keluar. Makasih sharingnya malam ini. Coba lihat daftar isinya, Kang. Udah tadi ya, Kang Ahmad ya, daftar isinya tadi itu ya. Kita back lagi nih. Tadi udah ya, daftar isinya di sini ya. Ada langsung aja. Nah ini ya, ada 30 materi pembahasan ya. Topiknya ada 5 video ya. Dipecah jadi 32 materi pembahasan. Jadi bukan yang video pendek-pendek ya, yang banyak pendek 1 menit, 2 menit gitu. Yang banyak-banyakin video bukan, tapi ini videonya memang panjang-panjang ya. Selain bisnis model, di Siap Pintar ada juga kelas digital marketing. Belum ada ya, nanti menyusul ya. Menyusul untuk ke kelas digital marketing dan lain-lainnya. Tunggu aja di platform Siap Pintar ini ya, karena kita ingin ngebantu teman-teman ya sesuai dengan apa tagline-nya ya. Semakin pintar semakin menghasilkan ya. Learn before you earn. Nah, gitu ya kira-kira untuk bahasa Inggrisnya. Kalau minat juga nih silakan langsung aja ya. Langsung aja. Ini sekitar 1 jam ya, 1 jaman lebih course-nya. Jadi satu video sekitar 20 menitan lebih lah. Karena ada yang panjang, ada yang pendek juga. Udah bayar ya, oke. Itu biasanya langsung aktif juga ya. Semuanya otomatis nanti Mimin cek juga ya Kang Dorma ya. Buat Kang Dorma. Buat yang lain boleh ya langsung aja tadi linknya di sini ya. Saya ketik ulang lagi nih. Nah di situ ya. Nanti admin akan mengecek juga. Oke, Jajak Kumulo, Kang Dewa, Kang Didi, materi malam ini sangat berdaging, sangat bermanfaat. Semoga semuanya sukses selalu ke depannya. Amin ya, doa yang sama buat Bang Alpian ya. Oke, Bang Dorma ya siap, nanti dicek ya, nanti dicek. Buat yang lainnya boleh ya, ada lagi yang mau ditanyakan seputar e-course-nya, seputar materinya. Tadi udah ya Kang Abar, itu yang ngomong Kang Dewa betul. E-course-nya akses selamanya, iya selamanya ya, selama Siap Pintarnya masih ada. Mudah-mudahan kita harus support terus ya, jadi ada terus dan update terus e-course-nya. E-course-nya berbentuk video, betul, video ya, bukan rekaman live webinar ya, bukan. Tapi memang dibuat secara khusus untuk ngebahas tentang ekstrim bisnis model ini ya. Bukan dari webinar, rekaman webinar ya, bukan. Oke, ada lagi nggak nih? Kang, kayaknya saya pernah deh dengar ini. Apakah ada di Laku Kerasin, Extreme Paneling, atau produk lawan dinamit ya? Kayaknya di Extreme Paneling mungkin ya. Mungkin ada di Extreme Paneling kalau yang pernah ikut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kakak saya izin baru masuk. Kakak ini udah selesai ya. Webinarnya udah selesai. Masya Allah ilmunya sangat membantu. Terima kasih selalu dan sukses selalu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, akan saya tutup nih ya webinarnya. Mudah-mudahan webinarnya bisa diterima dengan baik ya. Ilmunya juga bisa bermanfaat. Kuponnya sebentar. Kuponnya ya ini saya tulis dulu ya. Kode kupon. Mau pintar ya. Di webnya juga ada ya. Oke, Kang Pahmi ya, linknya akan saya kirim juga di grup ya, linknya akan saya, setiap hari saya loading. Oke, nanti linknya juga akan saya share di grup ya. Yang ini nggak ada rekamannya ya, webinarnya nggak direkam. Kuponnya tadi ya, kuponnya mau pintar, nanti langsung diklik aja. Nah, itu dari Kang Dewa udah diketik ya. Join e-course-nya ya, gunakan kupon mau pintar. Nah, silakan masih ada waktu ya. Silakan masih ada waktu ya. Ini yang udah selesai ya, Kang Wilman ya, Kang Wilman Gumilar. Nah, udah check out ya Kang Wilman Gumilar tuh. Tadi Kang ini ya yang belum ya, nanti saya bantu cek lagi ya Kang Dorma ya. Kang Dorma. Oh, saya wanita. Oh iya, Mbak Dorma, maaf ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita tutup aja nih. Atau masih ada yang mau ditanyain? 2 menit lagi ya, 9.30 lah kita tutup. Kalau masih ada ya. Kalau nggak ada, kita izin pamit nih.
Saya juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan, kekurangan. Kang Dewa juga kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan juga ya. Ini webinar Siap Pintar akan terus diadakan ya setiap bulannya. Stay tune aja, terus pantau di grup-grupnya ya. Jangan sampai kelewat, nanti materinya akan berbeda-beda ya. Setiap bulannya atau setiap minggunya kita akan adakan webinar-webinar yang akan membantu pertumbuhan bisnis kita semua. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya izin pamit. Sekali lagi terima kasih buat yang udah hadir, yang menyempatkan waktunya untuk ikut webinar malam ini. Semoga ilmunya membantu bisnisnya teman-teman semua. Saya mewakili Kang Dewa juga dari Siap Pintar juga, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.